masukkan akun tadi di Sdikbud. Jago 2529, kemudian kita login. Nah, di sini tadi kalau Bapak tidak mengatur jadwal penyusunan sesuai jadwal, maka dia tidak aktif, tapi tetap bisa dilakukan penginputan karena kita tadi mematikan tombolnya. Nah, di sini di dashboard perangkat daerah hanya akan menampilkan satu OPD sesuai OPD-nya masing-masing. Di sini nanti akan menampilkan rekapitulasi pagu sehingga nanti Bapeda bisa mengontrol apakah penginputan pagunya sudah klop atau belum. Nah, untuk di akun perangkat daerah di sini cuma beberapa fitur, yaitu renstra perangkat daerah, kemudian ada fitur RT RW, rancangan awal sampai dengan final. Di sini rancangan awal, OPD melakukan penginputan tujuan. Nah, di sini tidak perlu diganggu karena di sini hanya bisa menampilkan pendidikan dan kebudayaan. Kemudian kita klik tombol tambah. Di sini uraian tujuan, memasukkan, sini tujuan renstra 1 supaya kelihatan perbedaannya. Terus tujuan ini dia menyasar karena prinsipnya begini sekarang untuk di dalam Inmendagri, setiap perangkat daerah itu hanya bisa punya satu tujuan saja, tapi bisa lebih dari satu indikator tujuan. Jadi untuk tujuan ini mungkin kita akan taggingkan pada semua bidang urusan. Jadi redaksi atau nomenklatur tujuannya, dia harus memformulasikan redaksi tujuan, diksi tujuan yang bisa merangkul urusan pendidikan dan kebudayaan. Kemudian pilihkan RPJMD sasaran, dia mendukung misalnya sasaran 1. Kalau dan ini juga bisa memilih lebih dari satu sasaran RPJMD. Jadi Renstra ini tujuan Renstra bisa menyasar lebih dari satu sasaran RPJMD. Makanya di sini buka pilihan, tapi pilihannya cuma satu yang kita buat tadi. Pilih simpan. Nah, sama seperti pada saat penginputan RPJMD, setelah menginputkan tujuan, kita menginputkan lagi indikatornya karena di sini masih kosong. Di sini kita ada tambah indikator tujuan. Sama tadi menginputkan indikator tujuan, misalnya IPM rata-rata lama sekolah. Kita cari. Sebelum Di lanjut, sini ada Mas. Ya, halo, siap. Ya, bagaimana siap Pak dengan Kaban. perangkat daerah yang mempunyai dua urusan? Karena tadi penyampaiannya diinput saja satu tujuan, sedangkan di Inmendagri itu kan indikator tujuannya ada dua. Saya mungkin sebagai Ya, contoh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. ya. Terkait dengan pemuda dan olahraga beda dan pariwisata juga beda. Cara Oh iya. meramunya itu agak agak bingung karena kenapa eh, kita kan harus menyesuaikan dengan Inmendagri. Ya. Nah, justru sebenarnya aplikasi ini sudah menanamkan seluruh kebijakan di dalam Inmendagri 2. Jadi sebenarnya aplikasi ini sudah ditanamkan kebijakan di dalam Inmendagri. Jadi ini hanya aplikasi yang memudahkan dalam pelaksanaan Inmendagri tersebut. Dan di dalam Inmendagri, satu OPD itu hanya bisa satu tujuan. Makanya tadi pada saat pemilihan pembuatan tujuan itu dia hanya bisa satu. Ketika dia sudah ada, di sini tombol tambah sudah tidak ada lagi. Karena OPD hanya dipaksa satu tujuan saja. Nah, yang dimaksud satu tujuan adalah redaksi tujuannya, misalnya meningkatnya tadi terkait kepemudaan dan pariwisatanya. Jadi memang harus perangkat daerah itu memformulasi uraian tujuannya seperti apa yang merangkum seluruh bidang urusannya. Karena di sini kita bisa memilih bidang urusannya lebih dari satu sesuai dengan bidang urusan yang diampu oleh OPD. Mungkin seperti itu Pak implementasinya dari Inmendagri 2. Bertanya apa enggak? Mau lanjut? Iya, silakan Pak. Teman-teman UPD,
menginput tujuan. Pas nanti di tengah jalan, ternyata ada urusan yang lain ini belum muncul bahasanya di tujuan. Bolehkah kira-kira tujuan itu dalam proses perjalanan ada beberapa yang sudah diinput, diedit kembali tujuan, bolehkah begitu atau diinput lagi, tidak diinput lagi kembali? Bisa Pak Kapit, kan ini masih tahapan rancangan awal, dan di tahapan rancangan akhir pasti ada dinamis pembahasan dan sebagainya. Tentunya bisa berubah di setiap tahapan. Bisa Pak Kapit. Oke, makasih. Jangan khawatir. Siap. Jadi ini untuk di sampai level tujuan tadi. Tadi ya indikator ya. Indikator, kita tambah indikator tujuannya. Contoh tadi rata-rata lama sekolah. Jadi kalau menambahkan indikator itu sama semua mekanismenya. Mulai dari yang RPJMD, Renstra, semuanya sama. Jadi ini tinggal dipilih checklist, kemudian ada tombol pilih, kemudian memasukkan ini indikator tujuan keberapa, karena tadi satu tujuan boleh lebih dari satu indikator. Jadi pilih positif, misalnya rata-rata lama sekolah, misalnya 12 lah. Kemudian setelah menginputkan seluruhnya, pilih simpan. Nah, di sini bisa lagi melakukan, tapi sekarang kan kita berada pada akun Renstra, berarti akun perangkat daerah. Jadi OPD, karena tadi ada keterlibatan dengan Sakip, OPD bisa melakukan tagging apakah indikator tujuan ini dia menjadi IKU Renstra ataukah tidak menjadi IKU Renstra. Nah, di sini bisa di-tagging. Kalau indikator ini menjadi IKU Renstra, silakan di-tagging. Dan kalau dia menjadi IKD juga, IKD silakan juga di-tagging dan memilih aspeknya, misalnya aspek pelayanan simpan. Nah, ini jadi nanti dia akan masuk ke tabel untuk merekapitulasi seberapa banyak indikator kinerja utama pada Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, seberapa banyak indikator kinerja daerah pada Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ini tujuan dari tagging ini. Nah, untuk di tujuan kita sudah clear, masuk ke level kedua, level sasaran. Nah, di sasaran di sini kita masukkan lagi halnya pilih tujuan Renstra 1, terus nomor urutan sasarannya, uraian sasarannya bisa kita buat sementara sasaran Renstra 1, kemudian kita pilih simpan. Kemudian di sini ada tambah indikator Renstra lagi, misalnya nomor urut 1. Kemudian apa ya? Kita cari, kita pilih, misalnya inilah jumlah warga negara. Kita pilih, kemudian kita pilih tombol pilih, memasukkan statusnya, misalnya positif, kemudian masukkan lagi angka. Nanti dihapus saja ya sekalian di reset. Ya. Kemudian pilih simpan. Nah, setelah tersimpan sama tadi indikatornya kita bisa tagging apakah dia menjadi IKU Renstra, apakah dia juga menjadi indikator kinerja daerah. Kalau misalnya kita pilih dua-duanya, pelayanan umum, atau coba nanti kita contohkan ini tidak usah dipilih ke IKD. Nah, setelah ini ada juga tagging DSSD, ini tidak usah kalau di level tujuan sasaran, diabaikan saja dulu. Level tujuan sasaran sudah, kemudian masuk ke level program kegiatan subkegiatan. Nah, di sini ada tambah tombol program. Di sini akan muncul semua bidang. Jadi bidang urusan pendidikan dan kebudayaan di akun bidang pendidikan. Ya, silakan. Oh, ini Pak, sebelum lanjut, tadi saya lupa yang untuk di tujuan kan itu cuma tujuan yang untuk OPD teknis tadinya itu, tapi bagaimana dengan tujuan untuk yang program penunjang? Karena kemarin itu kami menyusun di Renstra, kami 2 tujuan, satu untuk OPD, satu untuk yang penunjang, yang program penunjang. Tujuannya apakah itu tidak perlu diinput? Karena saya lihat tadi
cuma bisa menginput satu tujuan. Oh ya, jadi begini, sama seperti kami di provinsi, eh, kembali kepada kebijakan bagaimana kebijakan penyusunan dokumen renstra oleh Bapeda. Jadi terkait rutin itu sebenarnya rutin itu kan dia supporting, tapi OPD itu punya tujuan tertinggi. Misalnya contoh pada dinas pendidikan tadi, tujuan tertingginya adalah bagaimana terkait pencapaian dari bidang urusan pendidikan dan kebudayaan. Tapi untuk yang program rutin terkait indikator rutin itu dia kan hanya supporting, tidak perlu naik sampai di level tujuan. Nah, kalau kami di provinsi itu paling-paling menyeragamkan sasaran yang terkait rutin, yang terkait rutin tadi itu kami hanya mentoknya pada level sasaran saja yang kami seragamkan. Misalnya nanti akan ada sasaran seragam di seluruh renstra perangkat daerah yang menggambarkan terkait dukungan manajemen yang supporting itu tadi. Di bawah sasaran itu hanya ada satu program, yaitu program rutin yang menjadi supporting perangkat daerah. Mungkin seperti itu saja. Dia tidak perlu naik sampai di level tujuan, karena tadi sudah dikunci juga satu OPD itu hanya punya satu tujuan saja. Mungkin seperti itu, Ibu. Baik, kami lanjut. Jadi di sini tadi kan kita menginputkan dua ya, satu rutin, satu teknis di RPJMD. Kemudian kita pilih simpan. Nah, di sini akan tersaji. Tadi kan kita baru menginputkan satu program rutin yang ada nilai rupiahnya. Maka di sini akan tampil berapa nilai rupiah yang dialokasikan dari RPJMD untuk program rutinnya Dinas Pendidikan. Nah, di sini nanti bisa kontrol ketika OPD sudah melakukan penginputan renstra, di sini nanti mengakumulasi. Jadi di sini kontrolnya ketika sudah sama berarti sudah klop. Nah, itu. Di dalam informasi program ini juga kalau kita klik di sini akan muncul ini yang sudah okekan atau sudah diinputkan oleh Bapeda. Jadi di indikator di outcome pertama itu ada satu indikator yang sudah terverifikasi dan dilakukan oleh Bapeda. OPD bisa menambah indikator, tapi dia tidak akan tapi sebaiknya indikator itu bermulanya dari RPJMD agar tidak ada perbedaan antara RPJMD dan Renstra untuk di level program, karena batasan keselarasan antara RPJMD dan Renstra itu kan adalah di level program. Jadi dia harus sinkron. Seluruh indikator seluruh program di perangkat daerah harus terdaftar di RPJMD. Seluruh indikator programnya perangkat daerah yang ada di Renstra harus terdaftar di RPJMD. Ini gunanya supaya bisa terkontrol. Jadi OPD tidak perlu lagi mengganggu atau melakukan penambahan indikator di Renstra-nya pada level outcome, karena itu harapannya itu sudah selesai pada tahap penyusunan rancangan awal RPJMD karena ada pembahasan. OPD hanya langsung masuk saja pada outcome untuk memasukkan kegiatan dan subkegiatan. Diklik. Kemudian di sini untuk menambah kegiatan. Nah, di sini akan karena ini dia rutin, maka dia terbuka semua. Kalau rutin itu kan tidak ada kaitannya dengan data sektoral. Dia tidak ada kaitannya dengan data sektoral. Kalau misalnya kita coba contoh tambah satu kegiatan, kemudian kita simpan. Nah, ini yang kami katakan tadi, ada level output setelah memasukkan kegiatan. Level output, kita kemudian tambah output di sini, di bawah kegiatan, uraian outputnya, kemudian kita tambahkan output Renstra 1. Simpan. Nah,
Di sini sudah ada, tidak ada fitur aksi yang lain kecuali edit dan hapus. Kita masuk pada output Renstra 1 untuk mengisi anggaran. Nah, sekarang kita berada pada level sub kegiatan. Kita menambah sub kegiatan, kemudian kita pilih beberapa sesuai dengan yang dibutuhkan, kemudian kita simpan. Nah, contoh di sini kalau kita ke kanan kan ada tombol atau kita perkecil. Nah, ini ada tombol aksi, ada beberapa, ada hapus, edit, tagging prioritas, dan tagging DSSD. Nah, contoh untuk sub kegiatan pertama, penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, kita pilih edit, kemudian masukkan lokasi, misalnya lokasinya Polewali Mandar, satuannya positif, kemudian baseline-nya misalnya 1, 2025 1. Nah, yang ada anggarannya itu mulai tahun 2026 sampai 30. Misalnya sini 1 juga target 2027 1, 8 1. Nah, kemudian anggarannya diinputkan misalnya 20 juta untuk penyusunan dokumen ini. Kita sama semua. Kemudian kita pilih semua, setelah semua kolom terisi, baru untuk lokasi juga di sini bisa lebih dari satu lokasi. Dia bahkan sampai pada level kelurahan desa. Tampil bisa lebih dari satu, kemudian dipilih simpan. Nah, setelah masuk target dan anggarannya, di sini ada satu fitur lagi, kita bisa melakukan tagging. Apakah sub kegiatan ini masuk mendukung prioritas ataukah tidak? Apakah sub kegiatan ini menjadi prioritas ataukah tidak? Jadi kalau untuk rutin kan tentunya tidak prioritas, tidak di tagging sebagai prioritas. Paling nanti untuk yang teknis-teknis saja. Jadi kalau misalnya kita tagging dia sebagai prioritas, nanti dia akan, ini seharusnya kalau dia tagging prioritas, nah ini, dia akan terchecklist bahwa kegiatan, sub kegiatan ini dia prioritas. Nah itu. Nah, itu untuk penambahan sampai level sub kegiatan. Jadi kita sudah sampai pada level terbawah dari Renstra, yaitu sub kegiatan. Makanya kalau kita lihat, kita kalau mau kembali, supaya tidak kembali ke awal, kita cuma kembali ke tab sebelumnya. Nah, makanya kalau kita lihat tadi, dia akan membaca, makanya tadi yang kami sampaikan, tidak ada lagi indikator program, indikator kegiatan, dan indikator subkegiatan. Yang ada adalah indikator outcome dan indikator output. Makanya yang menjadi indikator output itu adalah indikator yang dulunya melekat di subkegiatan. Itu yang menjadi indikator output. Nah, seperti itu dia sekarang pengelolaan perencanaan kinerja di dalam Inmendagri untuk 5 tahun ke depan. Jadi yang menjadi indikator output adalah indikator yang melekat pada subkegiatan. Nah, sedangkan indikator subkegiatan ini memang sudah ditanamkan di dalam database sesuai Permendagri 90 dan turunannya sampai ke Mendagri keberapa itu. Itu sudah ditanamkan. Jadi yang kita sebenarnya formulasikan pada indikator kinerja itu hanya pada level tujuan, sasaran, dan outcome. Output itu sudah terdatabasekan secara pusat. Itu gambarannya. Kami contohkan, saya tidak tahu apakah ada pembaruan. Coba kita contohkan untuk, ini kan rutin tadi, makanya dia bisa menambah. Coba kita di pengelolaan pendidikan untuk urusan teknis, karena tadi yang kami maksud ada keterkaitan antara data sektoral dengan penambahan subkegiatan. Sini kita coba contoh tambah outcome. Di sini ada pilihan ya, outcome RPJMD, belum ada outcome dari RPJMD. Nah, di sini kita bisa memasukkan outcome baru khusus untuk SKPD ini. Jadi outcome ini dia belum ada di RPJMD, tapi OPD yang mengusulkan. Contoh
simpan. Nah, di sini eh, dia akan terbaca ini sebagai usulan OPD untuk menjadi outcome di dalam RPJMD. Kemudian di sini ada beberapa pilihan kita bisa outcome ini diusulkan oleh OPD menyasar eh, sasaran renstra yang mana, seperti itu. Misalnya tujuan renstra 1, sasaran renstra yang ke pertaat 1. Nah, setelah terpilih, di sini akan tersaji 0 indikator. Di sini kita masuk pada outcome renstra 1. Terus kita menambah kegiatan, misalnya contoh menambah kegiatan 1, kemudian kita buatkan outputnya, langkahnya sama seperti tadi, outputnya, output renstra 2, simpan, kemudian kita masuk ke level subkegiatannya, output renstra kedua, kemudian ditambah. Nah, inilah yang kami maksudkan tadi. OPD tidak akan bisa menambah menambah subkegiatan ketika data DSSD itu belum terpublikasi. Disinilah keterkoneksiannya antara DSSD dengan penambahan subkegiatan. Jadi kalau misalnya tadi 500 data sudah diposting, tapi ternyata 500 data itu hanya tertagging pada beberapa subkegiatan. Dan misalnya data itu hanya berkaitan dengan satu subkegiatan di Dinas Pendidikan, maka pasti hanya satu subkegiatan yang bisa terbuka. Selebihnya akan tidak aktif seperti ini. Jadi tidak bisa dipilih. Makanya untuk yang program teknis ini kita belum bisa memilih subkegiatan karena dia berkaitan dengan data DSSD. Sedangkan untuk yang rutin tadi, dia otomatis pasti akan terbuka karena untuk rutin tidak ada keterkaitannya dengan data DSSD. Itu untuk program kegiatan dan subkegiatan di dalam Renstra. Jadi ini juga tadi contoh jadi di sini untuk mengontrol apakah inputan Renstra itu pagunya sudah sesuai atau tidak. Sini masih ada selisih, berarti OPD belum menghabiskan jatah atau kuota anggaran di dalam Renstra-nya sesuai dengan RPJMD. Di sini ada selisih 80 juta. Selanjutnya fitur lain di rancangan awal di sini ada melihat rekapitulasi dari IKU dan IKD. IKU di sini tadi kita melakukan tagging 2 indikator menjadi IKU Renstra perangkat daerah. Kemudian di sini juga ada melihat berapa banyak yang menjadi IKD karena kita tadi ini tujuan sama program kita taggingkan terhadap IKD. Sedangkan tadi level sasaran kita tidak tagging sebagai IKD, makanya dia tidak muncul. Gitu. Di sini hanya jadi apa yang kita tagging, indikator mana yang kita tagging sebagai IKU dan IKD, dia akan masuk ke 2 fitur ini, IKU dan IKD. Oh iya, ada satu kami lupa tadi terkait begini. Karena sekarang ini kan kita berada di akun OPD, Renstra OPD. Akun Renstra OPD. Kita berada di akun Renstra OPD. Di sini ada fitur untuk OPD melakukan tagging terhadap sasaran Renstra. Sasaran Renstra misalnya. Tadi kan misalnya OPD Bapeda sudah membuat outcome di dalam RPJMD. Sudah membuat outcome di dalam RPJMD. Sini bisa tagging sasaran sesuai Renstra-nya OPD. Mungkin seperti itu baru disimpan. Mungkin kita break sebentar, azan.
Kok nggak anu ya? Halo, Pak Kabit Randall? Oh ya. Sementara dengarkan azan dulu Pak kawan. Nggak ada suara azan saya kedengaran di rumahku. Ya, sudah selesai Pak kawan. Izin. Tapi Pak Angga, lanjut. Ini kan tadi dijelaskan bahwa ada indikator untuk program yang sekarang sudah nempel di outcome, kemudian di subkegiatan nempelnya di output. Ini kan tetap ini muncul kegiatan ini Pak Angga. Meskipun barangkali di SIPD Go ID tidak muncul kegiatan, tapi kan di SIPD di Permendagri tentang nomenklatur tetap muncul itu kegiatan. Apakah di mana nanti inputnya nih teman-teman? Apakah nanti ada inputnya di SCPDRI atau bagaimana? Karena kan tetap nanti akan muncul untuk nama kegiatan itu sendiri. Mohon penjelasan. Oh iya. Kalau terkaitan dengan SCPDRI, makanya pada saat kita mengisi di SCPDRI, baik itu di perencanaan atau kalau tidak salah pada saat penginputan RKAD, itu tidak ada indikator kegiatan sebenarnya. Yang ada itu kita melakukan menginput hasil. Nah, hasil itu sebenarnya menjadi output. Itu kalau tidak salah dengan keterkaitan dengan SPDRI. Tapi pada prinsipnya untuk di dalam RPJMD Renstra 2529 ini tidak ada lagi level tidak ada lagi indikator yang melekat pada nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan. Karena itu tadi, antara 3 level ini, program, kegiatan, dan subkegiatan, di tengah-tengahnya ada outcome, antara program dan kegiatan ada outcome. Di outcome inilah melekat indikator outcome namanya. Kemudian antara kegiatan dan subkegiatan, di tengah-tengahnya itu ada output. Nah, di output ini ada indikator, namanya indikator output. Jadi program, kegiatan, dan subkegiatan ini hanya sebagai kode rekening saja. Dia hanya sebagai kode rekening. Jadi nanti penyajian di Renstra, ya kami sarankan sebenarnya lampiran tabel program kegiatan, subkegiatan di Renstra perangkat daerah tidak usah bikin manual lagi. Jadi apa yang sudah terinput di-download dari SIPD, kemudian itulah yang dijadikan lampiran supaya tidak ada perbedaan antara dokumen yang lampiran yang disusun secara manual di Renstra dengan yang ada di SIPD. Karena tadi kembali pada prinsip bahwa proses bisnis di dalam SIPD ini sudah sesuai dengan Inmendagri 2, baik itu RPJMD maupun Renstra. Mungkin seperti itu Pak Kaban, Pak Kabit. Tapi Pak Angga, kan sebelumnya kan ini kita pernah juga bertanya ke Kemenpan. Kemenpan sempat memberikan kita arahan bahwa kalau untuk kegiatan itu dia sebutnya intermediate outcome gitu. Apakah masih bisa itu kita pakai atau langsung saja ke Mendagri ini sama sekali kosong untuk kegiatan? Kasih. Iya, artinya ini kan kembali lagi bahwa Inmendagri itu sudah ditanamkan di dalam SIPD. Kemudian Bangda juga sudah mengklaim bahwa penyusunan Inmendagri ini sudah dikomunikasikan dengan Kemenpan. Jadi itu mungkin urusan sudah di level kebijakan di pusat. Artinya itu sudah clear. Berarti apa yang proses bisnis untuk penginputan di dalam SIPD ini sudah sesuai dan kita ikuti saja apa saja materi yang minta untuk diinput di dalam SIPD. Jadi tidak perlu lagi ada indikator yang sebutannya intermediate outcome dan sebagainya. Mungkin seperti itu, Pak Kabit. Oke, terima kasih banyak Pak Angga. Karena kan yang sampai ketakutannya jangan sampai dikasih kosong lagi pada saat kita penilaian sakit, misalkan dari Kemenpan, kenapa nih semua indikatornya kegiatan kosong semua, padahal sebelumnya tahan gitu. Begitu maksud pertanyaan saya. Iya, siap. Tidak ada lagi Pak Kabit. Artinya kita sesuaikan dengan Inmendagri saja. Ya, tapi Pak Kabit, saya lihat memang di tabelnya itu di Inmendagri untuk indikator
subkegiatan memang saya lihat di situ kosong, dia sampai cuma kegiatan, program kegiatan. Iya, dan itu bukan indikator kegiatan, tapi jadi kembali lagi bahwa tadi program kegiatan subkegiatan itu hanya kode rekening. Yang ada itu adalah outcome dan output. Ya, outcome dan output untuk level program outcome, kemudian kegiatan dia output. Output. Ya, subkegiatannya itu sudah kosong saya lihat memang untuk di Iya. kolom indikatornya. Tapi sebenarnya indikator subkegiatan yang selama ini menjadi indikator subkegiatan, dia menjadi indikator output. Berarti kalau misalnya kita menggunakan beberapa subkegiatan, berarti indikatornya ada misalnya 3 saya pakai subkegiatan, berarti indikator di kegiatan ada 3, Pak. Supaya clear ini penggunaan Diksita, jadi indikator output. Jadi indikator output itu diambilnya dari indikator subkegiatan yang selama ini kita pakai. Itu menjadi indikator dari output yang kita buat tadi. Ya Pak, kalau misalnya indikatornya kan, misalnya saya menggunakan di bawah subkegiatan di bawah kegiatan itu kan ada beberapa subkegiatan. Otomatis Ya. kalau di Permen 900 itu kan ada juga beberapa indikatornya. Nah, Ya. maksudnya apakah langsung saja saya mengambil 3 subindikator tersebut untuk menjadi indikator outcome, output di kegiatan, atau kita ramu lagi atau langsung saya diangkat? Tidak, Bu. Jadi tadi seperti yang sudah kami contohkan, dia secara otomatis. Kami lihatkan lagi. Jadi ketika pada saat penyusunan RPJM, penyusunan program kegiatan dan subkegiatan di Renstra tadi ini, kalau kita masuk ke dalam outcome, kemudian ini output yang kita buat tadi, output, maka sebenarnya karena tadi kita memilih 3 subkegiatan, maka output ini indikatornya adalah dari 3 subkegiatan yang kita buat. Jadi tidak perlu lagi diramu. Ketika kita memasukkan anggaran, memasukkan target, atau merencanakan subkegiatan itu, maka indikator subkegiatan itu menjadi indikator output. Karena tidak ada lagi indikator yang melekat pada program kegiatan dan subkegiatan. Yang ada itu indikator outcome dan output. Mungkin seperti itu. Oh iya Pak, mengerti. Jadi program kegiatan, subkegiatan hanya kode rekening saja. Nah, dalam merumuskan output ini sebenarnya, ini kan tadi hanya contoh output Renstra 1. Jadi merumuskan output, jadi misalnya di dalam subkegiatan yang mau dilaksanakan itu ada beberapa yang kita pilih, maka membuat outputnya, narasi outputnya, redaksi outputnya itu sebenarnya kita merangkum apa yang menjadi hasil akhir dari semua subkegiatan yang kita akan laksanakan, kita rencanakan. Jadi disinilah OPD membuat redaksi nomenklatur output yang menggambarkan hasil dari pelaksanaan subkegiatan. Jadi ini memang perlu juga effort dari masing-masing OPD dalam membuat outputnya. Karena kalau yang outcome itu tadi kan, kalau misalnya kita sudah tidak ada referensi lagi, kita kembalikan saja ke Inmendagri. Di Inmendagri kan sudah ada referensi outcome yang disajikan untuk masing-masing program. Tapi Pak, Ya, silakan. ini untuk kan OPD merumuskan indikator output tadi, dia berupa apa ya? Misal tadi kan ini kegiatannya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja daerah. Bolehkah rumusannya itu atau redaksinya adalah persentase? Boleh begitu ya? Atau bagaimana? Atau mungkin Kalau saya dicontohkan? sih Pak, jangan membuat redaksi output itu yang terkesannya seperti indikator. Jangan. Kalau saya output itu kan bagaimana kalau penilaian kinerja Sakip. Dia kan akan lebih pada misalnya kalau di level output
output itu tersedianya dokumen atau terfasilitasinya dan sebagainya. Jadi jangan membuat narasi output itu yang menggambarkan seperti indikator yang diawali mungkin dari jumlah persentase, karena kan ini sudah ada mewakili, sudah otomatis kalau indikator subkegiatan itu, indikator output itu. Jadi membuat narasi output itu jangan menggambarkan dia seolah-olah sebagai indikator, tapi dia lebih menggambarkan pada kinerja output. Izin Pak, kami dari RSUD Hajani Depok, mungkin sebagai pengantar awal, kami secara kelembagaan itu merupakan UPT khusus dari Dinas Kesehatan. Namun semenjak kami mengalami peningkatan kelas dari kelas C ke kelas B, otomatis struktur organisasinya itu yang semula dari eselon 3A sudah naik menjadi eselon 2, Pak. Sudah setara dengan eselon 2. Jadi kemarin kami mencoba untuk menyusun renstranya rumah sakit, Pak, seperti itu. Kemudian setelah kami melihat mencoba menyusunnya, Pak ya, kemarin kami mencoba menyusun tabel ininya. Kami melihat sesuai juga dengan DPA rumah sakit selama ini, kami ada di Inmendagri program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat itu dengan indikator program ada 2, yaitu angka kematian ibu atau AKI dengan prevalensi stunting. Namun kami setelah berkonsultasi dengan Balitbang Ren kemarin, kami kalau di rumah sakit kan memang untuk intervensi terhadap program tersebut dengan indikator programnya ya Pak, mungkin persentasenya dianggap masih sedikit. Dalam artian mungkin kalau kami di rumah sakit kan memang fokusnya ke pengobatan begitu. Sedangkan kalau melihat indikator programnya memang lebih banyak ke AKI dengan prevalensi stunting. Jadi kami kemarin diarahkan untuk menambahkan indikator program. Nah, kemarin kami mencoba menambahkan indikator yakni persentase penyelenggaraan layanan kesehatan rujukan. Apakah bisa seperti itu, Pak, atau bagaimana, Pak, mohon arahannya? Betul, Bu, dan seharusnya seperti itu. Apalagi kalau sebenarnya posisi RSUD itu sebagai perangkat daerah, tidak lagi sebagai UPTD dari Dinas Kesehatan. Kalau kami kan di provinsi itu RSUD sebagai bagian dari Dinas Kesehatan, UPTD-nya. Maka RSUD tidak menyusun Renstra karena menjadi kesatuan di Renstra Dinas Kesehatan. Jadi kembali ke internal masing-masing Pemda, khususnya di Polewali Mandar, kalau memang RSUD itu sebagai perangkat daerah yang berdiri sendiri, maka dia wajib menyusun Renstra tersendiri. Maka di dalam RPJMD, karena di RPJMD itu kan ada program perangkat daerah. Kemudian program perangkat daerah itu ada indikatornya masing-masing. Setiap indikator itu punya jadi ada program perangkat daerah. Kemudian setiap program itu ada outcome-nya yang disusun. Setiap outcome itu ada indikator kinerja outcome-nya. Setiap indikator kinerja outcome ada target dan anggaran serta siapa yang melaksanakan. Maka di situ di RPJMD harus jelas pembagiannya. Misalnya tadi di program pemenuhan upaya kesehatan masyarakat harusnya minimal ada satu outcome, tapi minimal ada satu outcome, terus minimal lagi ada 2 outcome karena tadi dijelaskan bahwa minimal ada 2 indikator kinerja outcome karena tadi antara kinerja pada Dinas Kesehatan sama RSUD itu berbeda. Maka kalau indikator kinerja outcome-nya ada 2, berarti penetapan targetnya dan anggarannya harus dibedakan, dibedakan. Sehingga pelaksanaannya, pelaksana pengampu outcome, indikator kinerja outcome itu juga sudah terpecah. Mungkin seperti itu, Bu. Jadi lebih ke pembahasan di internal saja itu. Jadi Tabe Pak, jadi untuk indikator outcome-nya tadi ini yang meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat kan ada 2 Pak di Inmendagri, yaitu AKI dengan prevalensi stunting.
Untuk kami Yeah. rumah sakit, apakah tetap harus memasukkan indikator itu atau cukup kami buatkan atau usulkan ke Balitbang untuk indikator tambahan yang memang khusus lebih spesifik ke rumah sakit, Pak? Seperti itu, Pak. Bisa Bu, bisa. Jadi di dalam Inbendagri itu kan program upaya kesehatan masyarakat. Ada outcome sebagai referensinya. Kemudian juga memberikan referensi indikator outcome-nya, dia kasihkan referensi. Tapi ternyata ada kebutuhan daerah. Jadi daerah bisa menambah outcome-nya di luar dari referensi itu, menambahkan sendiri, bahkan bisa menambah indikator yang disesuaikan, indikator outcome yang disesuaikan dengan daerah masing-masing. Nah, jadi itu pembahasan dengan Bapedanya, Bu. Tapi kami harus tetap mengambil yang 2 indikator yang ada di dalam Inbendagri atau bagaimana, Pak? Tidak harus, Bu. Tidak harus Kalau ya? misalnya tidak harus. Jadi kan misalnya sebentar saya buka Inbendagri. Nah, di sini kan pada urusan kesehatan. Sementara Dinas Kesehatan dan RSUD itu satu urusan kesehatan. Tapi berbeda substansinya. Tapi dalam penggunaan program, mereka sama program, yaitu program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Ini outcome, referensi outcome dari Inmendagri beserta indikatornya. Jadi kalau misalnya mau membuat di program yang sama, kemudian ada aspek lain yang sebenarnya dikerjakan RSUD yang tidak terkait dengan outcome ini, silakan tambahkan outcome. Tapi kalau outcome-nya sama, berarti indikatornya saja yang dibedakan. Ada indikator yang mengukur terkait kinerja rumah sakit tersendiri. Karena tadi kan indikator itu harus ditetapkan siapa OPD pengampu indikatornya pada saat penginputan. Nah, mungkin seperti itu saja, Bu. Tapi kalau misalnya ternyata rumah sakit butuh outcome selain dari yang direkomendasikan ini, silakan tambahkan outcome, kemudian Bisa tetapkan tambahkan outcome juga ya, Pak? indikatornya. Oh, Iya, baik, Pak. silakan Iya. tambahkan outcome jika diperlukan. Baik, terima kasih, Pak. Iya, siap, Bu. Ya, ada lagi tadi terkait dengan RPJMD dan Renstra. Jadi kita memang hanya berhenti sampai pada level subkegiatan, dan subkegiatan tadi seperti yang terlihat dia memang terkoneksi dengan data DSSD. Jadi harus ada data DSSD-nya terlebih dahulu untuk membuka subkegiatan. Tapi Pak, izin. Ya. Ini masalah redaksi di tujuan Renstra saya mau tanyakan, mungkin mau perjelas lagi. Info terakhir yang saya dapat bahwa tujuan Renstra OPD diambil dari sasaran RPJMD. Kemudian dia menyatakan kondisi. Misalnya kami di Dinas Sosial berkurangnya ketimpangan dan kemiskinan. Misalnya seperti itu, Pak. Jadi itu tinggal di copy paste ke tujuan Renstra OPD. Tadi kan berkurangnya nih. Jadi tinggal saya copy paste atau bisa mengubah, kan berkurangnya dia juga menunjukkan kondisi ya. Atau bisa diubah ya, misalnya menurunnya kemiskinan dan ketimpangan dalam masyarakat. Atau bagaimana, Pak? Mohon arahnya. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin ini terkait substansi ya, terkait substansi dari kebijakan penyusunan perencanaannya. Mohon maaf juga kalau salah karena belum expert juga. Tapi kalau sepengetahuan kami juga, jadi sasaran di RPJMD tadi kan kita lihat tujuan Renstra itu melakukan tagging terhadap sasaran RPJMD. Ya misalnya sasaran RPJMD membahas masalah kemiskinan,
maka tujuan Renstra dia akan membahas juga masalah kemiskinan, tapi terkait dengan urusan yang diampu, yaitu dinas sosial. Nah, apa urusan sosial yang akan diturunkan ke Renstra dalam hal kemiskinan. Jadi silakan diformulasi uraian tujuannya apa yang terkait. Kalau misalnya memang OPD dinas sosial hanya menyasar satu sasaran RPJMD terkait kemiskinan. Tapi kalau misalnya kalau misalnya dinas sosial mengampu sasaran RPJMD yang lain selain urusan selain terkait kemiskinan, maka harus memformulasi uraian tujuannya yang bisa melingkupi dari seluruh sasaran yang dibebankan ke OPD dinas sosial. Mungkin seperti itu Pak. Jadi pada memformulasi uraian tujuannya yang bisa merangkum apa yang menjadi target oleh Renstra dalam 5 tahun ke depan. Mungkin kalau itu bisa lebih dikomunikasikan ke Balitbangrennya, Pak. Tapi Pak Angga, Pak dari Dinso, kami mereview kembali penjelasan yang disampaikan oleh Prof. Darmawan pada diskusi seri sebelumnya bahwa ini barangkali sudah disampaikan oleh Prof. Kami ulangi kembali bahwa untuk tujuan sasaran itu bisa ada 3 metode yang disampaikan oleh Prof. Yang pertama metode adopsi langsung, kemudian yang kedua kita persempit dari sasaran RPJMD itu kita persempit sesuai dengan tujuan yang ada di OPD kita. Kemudian yang ketiga kita berdasarkan komponen penyusunnya. Jadi ada 3 metode yang kemarin disampaikan oleh Prof kemarin. Jadi bisa langsung diadopsi langsung dari sasaran RPJMD itu sendiri menjadi tujuannya OPD, atau dipersempit sesuai dengan sesuai dengan lingkup bidang masing-masing atau sesuai dengan OPD-nya, atau berdasarkan komponen pendukungnya. Kemarin itu kalau untuk komponen pendukung dijelaskan untuk Pak Prof, misalkan sasaran kalau misalkan IPM ada di sasaran, misalkan komponen pendukungnya kan ada dimensi pendidikan, kesehatan dengan pengeluaran. Bisa diambil mami dari situ, misalkan dari pendidikan apa diambil, untuk kesehatan apa, jadi seperti itu. Itu yang dicontohkan oleh Pak Prof. Terima kasih banyak untuk tambahan informasi. Halo, suara kami jelas terdengar? Izin? Ya, terdengar Pak Kabit. Oke, makasih tambahan informasinya. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Halo, sedikit Pak Angga, saya lupa tadi Pak Angga. Ya, silakan. Keterkaitan kemarin waktu penginputan di luar ini untuk penginputan KPD Pak Angga. Ya. Kemarin kan ada error Pak Angga di pada saat itu penguncian aplikasi, sehingga teman-teman OPD untuk melakukan kemarin di Musrembang mengalami terkendala untuk mengajukan usulan karena tidak error. Terus yang kedua saya lihat tadi pada saat pemenuhan di master, kalau tidak salah tadi itu ada tarikan dari RKPD dalam penyusunan di SCPD RI kan kosong Pak Angga. Padahal kami sudah melakukan penginputan itu. Kira-kira solusinya bagaimana Pak Angga? Jangan sampai di kedepannya nanti menjadi masalah, kita sudah jauh menginput di renja untuk di renjanya OPD di SPD RI, ternyata tidak terbaca tuh bagaimana Pak Angga itu. Saya lihat tadi begitu Pak Angga. Ya, oke. Terkait kemarin pelaksanaan Rakortek. Jadi kalau Rakortek itu butuh data dari rancangan awal RKPD dan Renja dari SIPD RI. Berarti data dari SIPD RI ditarik data ke SIPD Rakortek untuk kebutuhan Rakortek. Nah, jadi yang tadi itu ditarik datanya adalah
yang tidak sukses penarikan datanya adalah data RKPD Renja 2026 untuk kebutuhan Rakortek. Makanya kemarin pada saat Rakortek, OPD Polma, Kabupaten Polman dan Kabupaten Mamasa itu tidak bisa tertarik data RKPD Renjanya. Jadi tidak ada dukungan subkegiatan anggaran oleh Polman dan Mamasa di outcome Astacita atau yang indikator kinerja urusan yang dibahas. Jadi tidak bisa ada pembahasan di situ. Sedangkan untuk yang tadi ada fitur untuk tarik data Renja, itu menarik data akun atau informasi-informasi kepala perangkat daerah yang ada di dalam SIPD. Dia menarik data dan informasi itunya saja yang dia tarik. Nah, berbeda halnya dengan yang RPJMD dengan Renstra yang akan kita susun di aplikasi SIPD ini. Untuk kebutuhan, mungkin kalau 2026 kayaknya dia tidak akan dapat, dia tidak akan bisa connect. Tapi untuk yang 2027 atau mungkin sebelum akhir, makanya ini kan agak memang agak kesulitan ini karena RPJMD dengan RKPD 2026 itu dibahas secara paralel, disusun secara paralel. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan aplikasi, ini nanti akan penyusunan RPJMD itu terlambat sementara RKPD sudah selesai batas waktunya. Nah, ini yang menjadi hambatan untuk 2026. Tapi untuk kedepannya 2027, ketika RPJMD Renstra selesai di SIPD, maka data itu ditarik ke SIPD RI untuk selanjutnya menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan RKPD 2027 sampai dengan APBD 2027. Jadi tidak ada lagi double penginputan untuk penyusunan 2027 karena RPJMD 2529 sudah clear, sudah selesai ditetapkan di dalam SIPD. Mungkin seperti itu Pak Asfar. Oh, siap. Ya. Tapi sedikit juga Pak Angga dulu, sedikit. Ya. Kalau bisa Pak Angga difasilitasi, terutama untuk adminnya, helpdesk-nya ini regional. Kan ada helpdesk-nya regional untuk SIPD ya Pak Angga? SIPD yang mana ini Pak? SIPD RI. Tidak ada ya? Kalau Tidak. RI ada adminnya, cuman kami juga kadang susah dan slow respon kalau SIPD RI karena dia dikelola Pusdatin. Kalau yang Bangda ini fast respon Pak. Jadi agak mudah kita komunikasinya kalau dengan SIPD yang saat ini kita pakai. Oh begitu, siap Pak Angga. Soalnya di sini kan di SIPD RI yang bermasalah kemarin Pak Angga, kita Iya, takutnya ke depannya juga. SIPD. Ini lagi Pengawasan Renja, teman-teman di UPD. Iya. Artinya kan Iya. kalau misalnya ada kendala-kendala yang seperti itu, kalau dialami kabupaten pasti provinsi juga alami. Karena kita sama-sama user. Oh siap Pak Angga. Ya makasih Pak Angga. Ya, siap Pak Aswat. Teman-teman yang lain dari bidang IPWIL, Sosbud, Ekonomi, mudah-mudahan para kabit juga hadir ya di forum ini karena tetap nanti yang mengkoordinir pendampingan Renstra itu diharapkan memang dari teman-teman bidang ya yang secara langsung. Masih ada, Tabe? Cukup mungkin ya. Karena Pak Angga juga pasti mau mempersiapkan musrembang provinsinya ya. Ya, sekarang jam 12.37, setengah 1. Kalau masih ada kami persilakan, tapi kalau tidak ada mungkin kita sudah bisa akhiri mungkin ya. Iya, izin Pak Kaban. Jadi harapan kami juga tidak selesai sampai sini untuk konsultasi kita. Kami tetap buka, bisa chat atau mungkin seperti apa bagaimana teknisnya untuk bisa supaya satu mungkin masalah atau kendala yang dihadapi OPD mungkin bisa saja terjadi di OPD lain. Jadi tetap bisa dikomunikasikan apa yang menjadi kendala dalam proses penginputan Pak Kaban. Iya, ya, saya kira kalau hubungan kami dengan teman-teman di Bapperida Sulbar itu cukup dekat dan intens, bisa kita
lakukan sepanjang waktu ya. Cuma mungkin OPD nanti kendala-kendala permasalahannya bisa disampaikan ke Bapeda langsung. Nah, kalau memang nanti dibutuhkan lagi kita Zoom seperti ini ya kita akan lakukan. Jadi izin mungkin di penghujung kegiatan ini yang pertama memang saya lihat SIPD khususnya di perencanaan ini kadang-kadang sepertinya kita di kabupaten agak sedikit ketinggalan informasi dibanding teman-teman di keuangan ya. Saya lihat bahwa di keuangan itu sepertinya lebih intens mereka terus terupdate, dapat bimbingan dari Kemendagri terkait dengan SIPD keuangan ya, termasuk penatausahaannya. Nah, cuma saya lihat di kabupaten SIPD perencanaan ini yang artinya untung teman-teman di provinsi lebih menguasai, mungkin komunikasinya lebih intens, atau memang sosialisasi tentang update-update fitur ataupun teknis-teknis baru dalam penginputan memang hanya di level provinsi saja. Nah, kemudian barangkali dari provinsi yang meneruskan ke kabupaten. Itu sih yang kami rasakan Pak Angga. Jadi memang pilihannya memang kita juga harus bergerak untuk belajar karena kami lihat teman-teman di provinsi, Bapperida provinsi sepertinya lebih update ya untuk ilmu-ilmu penginputan di SIPD. Nah, yang kedua, saya kira memang kalau kita lihat Inmendagri sekarang ini apa yang kita pahami tentang perencanaan, terutama substansinya tadi, kemarin kan kita sudah terbiasa ya secara menyusun dokumen perencanaan secara substansinya itu memang mulai dari berbicara indikator kinerja itu tujuan sasaran, kemudian ada indikatornya yang kita nanti jadikan indikator kinerja level impact ya. Kemudian nanti ada program, ada indikatornya, kegiatan ada indikatornya, sub kegiatan ada indikatornya ya. Level outcomes, intermediate yang tadi disampaikan Pak Kabit Randal, kemudian output. Nah, ternyata sekarang kita diperhadapkan di SIPD sekarang ini sesuai Inmendagri kita harus mengikut dengan hal-hal teknis yang sudah diatur di dalamnya ya. Nah, termasuk tadi di kertas kerja itu kita menyusun tujuan, sasaran, outcomes, indikator, program, ya kan? Nah, kemudian padahal di penyajiannya, biasanya di penyajiannya kita biasanya di penyajian dokumen perencanaan kita kan tujuan, sasaran, program, indikator. Kan begitu kan? Tujuan, sasaran, program, indikator. Nah, tapi sekarang kertas kerjanya tujuan sasaran tidak langsung ke program, dibuatkan dulu indikator, buatkan dulu outcomes dengan indikator. Nah, teman-teman di Polman saya kira waktu kita dapat bimbingan dari Kemenpan dulu sebenarnya mungkin kolom outcomes itu kalau Kemenpan RB dulu mengistilahkan sasaran program ya. Jadi setelah tujuan, sasaran, itu kita harus merumuskan sasaran program. Nah, ini untuk memastikan bahwa program-program yang nantinya akan menjabarkan sasaran ini bisa betul-betul tepat sasaran sehingga kita lebih mengarahkan dengan sasaran tadi kita sudah menetapkan sasaran. Nah, kemudian sebelum sampai kepada level program itu kita buatkan sasaran program dan indikatornya. Nah, ini barangkali sebenarnya kurang lebih sama ya, sasaran program ini sama sebenarnya dengan outcomes yang tadi Pak Angga sampaikan, kita memang harus buat. Nah, yang punya indikator sekarang adalah outcomes atau sasaran program itu. Nah, berarti nanti izin Pak Angga, berarti indikator outcomes ini yang kemudian kita tinggal angkat menjadi indikator program ya? Ya Pak Kaban, jadi intinya karena pada saat kita menginput program, di bawahnya itu setelah kita menginput program, kita menambahkan yang namanya outcome, baru indikatornya. Berarti di program ini betul yang Pak Kaban tadi sampaikan, di program itu outcome yang disebut sekarang di Mendagri itu adalah sasaran program.
sasaran dari program. Sedangkan output yang kita tambahkan tadi itu adalah dari sasaran kegiatan. Kegiatan, betul. Nah, jadi indikator itu melekat pada sasaran program dan sasaran kegiatan. Iya. Nah, jadi subkegiatan itu sudah tidak ada lagi. Dia hanya ada lagi. menjadi indikator, dia akan menjadi indikator dari sasaran output. Iya. Tapi kalau di penyajian dokumen perencanaan kertas kerja dengan penyajiannya harus sama ya? Artinya selama ini kan memang kita sudah sangat terbiasa menyajikan dokumen perencanaan itu kan tujuan, sasaran, indikatornya, kemudian program, indikatornya. Nah, tapi di kertas kerja kita kan sekarang tujuan, sasaran, outcome, indikator, program. Apakah memang di dokumen perencanaan juga arsitekturnya seperti itu atau seperti apa? Kalau kami lihat di dalam Inmendagri itu kan memang sudah dirubah Pak Kaban. Contoh misalnya gitu. pada Renstra ya yang lebih lengkap. Jadi pada Renstra itu kan kalau kita melihat di sini ada tujuan satu, kemudian sasaran satu. Kemudian setelah sasaran itu ada outcome. Jadi program kegiatan subkegiatan itu dia hanya Dia hanya rekening saja. Dia hanya rekening. Dia tidak tersebutkan lagi. Jadi makanya yang disebutkan itu adalah tujuan, sasaran, outcome dan output. Nah, sebenarnya antara sasaran dan outcome di sini kan sebenarnya ada program, Pak. Ada program. Antara outcome dan output di sini ada kegiatan. Ya, makanya yang menjadi indikator output sekarang dia mengambil dari indikator subkegiatan yang selama ini kita pakai. Itu menjadi indikator output. Berarti Nah, izin seperti itu. teman-teman OPD sekarang untuk kolom 5 itu kita sangat dimudahkan ya. Kolom 5 itu nanti kita isi dari indikator subkegiatan tak selama ini. Ada di Permendagri berapa itu ya. Kita tinggal 90. pindahkan di kolom 5 ya. Ya. Nah, begitu. Kemudian juga kolom 4 ini outcomes ya artinya indikatornya kan sudah ada selama ini ya. Kita ambil di indikator program memang ya. Ya, jadi sebenarnya Pak Kaban kalau kita sudah mengisi mengisi Renstra di dalam SIPD sebenarnya tidak usah lagi tidak perlu lagi kita membuat tabel menyusun secara manual. Jadi kita cukup memanfaatkan hasil penginputan yang sudah kita lakukan. Iya. Jadi memanfaatkan yang sudah kita lakukan. Ini contohnya yang tadi kita sudah inputkan. Jadi memang kita belum terbiasa sebenarnya dengan pemahaman baru ini ya. Iya, ini contoh misalnya di rancangan awal laporannya. Nah, jadi tabel-tabel yang ada di dalam Inmendagri itu seperti tadi misalnya rencana program kegiatan, subkegiatan, dan pendanaan. Nah, kalau kita download ini kan sebenarnya sudah menyajikan sesuai dengan tabel yang diarahkan di dalam Inmendagri. Karena itu tadi kembali bahwa kebijakan di Inmendagri 2025 sudah ditanamkan di dalam SIPD. Nah, seperti ini dia langsung menyajikan. Jadi tidak perlu lagi kita membuat tabel secara manual, Pak. Kapan mending menggunakan dari sini saja. Nah, cuma kan ini memang agak membingungkan ya karena di penyajiannya ini lebih duluan disebut program. Misalnya program penunjang urusan pemerintahan daerah, kemudian ada outcome-nya. Ada outcome-nya, padahal tadi di kertas kerjanya outcome ini lebih duluan dirumuskan, baru muncul program ya. Oh iya, memang Pak Kaban. Jadi outcome itu melekat setelah program. Outcome itu melekat di program karena tadi disebutnya adalah sasaran program. Ya. Tapi di kertas kerjanya tadi di tabel yang lain lebih duluan dirumuskan outcome sebelum menetapkan program ya. Tadi yang tidak itu. Pak Kaban, menambah program dulu baru menambah outcome-nya Pak Kaban. Coba tabel yang tujuan, sasaran, outcome. Tujuan, sasaran, outcome. Nah, tujuan, sasaran, outcome sama
Waktu di RPJMD. Di Sebentar, Pak. Inmendagri tadi tabelnya itu Oh, ada yang tadi tujuan, sasaran, outcome, indikator, program. yang ini Pak Keman ya. Ada yang sederhana tadi tabelnya, tidak ada isinya. Yang tabel ini, Pak Kaban. Inmendagri. Iya. Nah, ini kan Ini dia tidak menyajikan programnya Pak Kaban. Dia sajikan di sini. Jadi sebenarnya ini tadi di sini kan ada program kegiatan subkegiatan. Karena ini tadi hanya menjadi program kegiatan subkegiatan hanya menjadi rekening saja. Jadi makanya dia disejajarkan program itu dia sejajar dengan outcome. Artinya outcome itu berada di rekening program. Sedangkan output dia berada di rekening kegiatan. Nah, subkegiatan itu sudah tidak ada lagi. Seperti itu dia polanya Pak Kaban. Ini sebenarnya dia menjanjikan struktur kinerja. Sedangkan yang ini dia hanya menjadi rekening saja. Penanda saja bahwa outcome dan output itu melekat pada program dan kegiatan. coba kita lihat di Inmendagri tabel 3.9, Dek. Tabel 3.9 di Inmendagri, cara merumuskan program prioritas. Ada kita pegang? Tabel 3.9 berarti di atas. Iya, ini Pak Kaban. Nah, ini kan teknik merumuskan program prioritas RPJMD. Jadi ini kertas kerja kita sebelum melahirkan program prioritas. Itu setelah visi misi kita menetapkan tujuan, ada indikator, sasaran. Nah, kemudian sebelum sampai program prioritas itu nomor 4 ini dulu yang harus kita rumuskan ya. Harus ada outcomes-nya dulu, indikator, baru lahir program prioritas. Betul, Padahal Pak Kaban. di penyajiannya nanti program prioritas ini nanti indikatornya yang mengambil di kolom 4 juga ya. Iya. Jadi sebenarnya program prioritas ini Pak Kaban dia hanya mengkonekkan dengan outcome ini nanti akan dilaksanakan dengan nomenklatur program bakunya. Dia hanya mengkonekkan dengan nomenklatur program bakunya, tapi sebenarnya tabel ini lebih pada merumuskan kinerjanya, mulai dari kinerja tujuan, sasaran, sampai dengan outcome-nya. Jadi kalau indikator program nanti ketika kita evaluasi indikator program prioritas, kinerja program prioritas ini nanti indikatornya menggunakan yang mana? Outcomes yang kolom 4. Yang outcome ini Pak Kaban. Ya, makanya kan kami agak mungkin bingung karena di kertas kerjanya, kalau kita lihat ini kan kertas kerjanya, kita tidak bisa menetapkan langsung programnya sebelum barangkali kita menetapkan outcomes atau hasil yang mau dicapai ya, berdasarkan sasaran yang sudah ditetapkan. Iya. Ya, itu barangkali nanti mohon kita akan diskusikan lebih lanjut lagi. Ya, Pak Kaban. Saya kira